warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an 'alamal insani ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabbihi wa alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan sambutan saya pada kesempatan ini, tema yang saya ambil singkat saja mengenal Al-Quran. Dimana kemudian kata orang, bila tak kenal maka tak sayang. Bila tak kenal, kadang-kadang saling menyalahkan dan saling tidak menghormati gara-gara tidak kenal. Yaitu yang kedua, dalam kenyataannya banyak sekali akhir zaman ini orang yang bilangnya ahli Quran tapi tidak sayang pada Al-Quran, sehingga karena tidak sayang Al-Quran ini dipotong-potong. Merasanya mestinya sayang ini dipotong, sehingga cara memotongnya itu juga dengan pertimbangan kebutuhan. Ini banyak sekali terjadi kalau kita benar-benar kenal dengan Al-Quran. Untuk itu mengawali pengenalan kita terhadap Al-Quran, tentunya pertama kali yang ditanyakan adalah definisi. Apakah Quran itu? Kita kadang-kadang sering berbicara, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ayo kembali kepada Quran dan hadis. Konotasinya, kalau kita ajak kembali kepada Quran dan hadis, maka konotasinya adalah kita pernah pergi dari sana, makanya harus diajak kembali. Ini konotasi. Apa Quran itu? Kok diajak kembali? Kemana kembalinya? Kemana? Perginya di mana? Maka apa Quran itu? Mungkin juga dari kita sulit untuk menjawab. Karena apa? Karena kalau kita ditanyakan tentang apa, jawabnya pasti kita harus memunculkan sebuah definisi. Syarat membuat definisi itu harus dimulai dari jenis. Setelah menyebut jenis, dipisahkan dari jenis-jenis yang lain. Terus ada argumen. Argumen itu pembeda dari satu jenis dengan jenis yang tampaknya sama tapi harus dibedakan. Kemudian sampai sedetail-detailnya sehingga muncullah satu yang diinginkan itu menjadi definisi yang tidak dimasuki oleh yang lain. Maka dari itu, kalau kita berbicara apa Quran itu, tentunya jawab pertamanya adalah jenis. Jenisnya Al-Quran itu adalah wahyu. Kalau kita berbicara tentang wahyu,
dikasih wahyu oleh Allah. Maka dibedakan. Harus dia ada pembeda. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ masih ada pembaranya. Apa? Hadis itu juga wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Nabi Muhammad tidak pernah mencampurkan sesuatu yang bentuknya hadis tanpa berdasar wahyu. Oh, kalau begitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ada wahyu yang isinya Al-Quran dan wahyu yang isinya hadis. Maka dari dua ini juga harus dipisahkan supaya kita mengenal dengan Al-Quran. Akhirnya dibedakan. Wahai Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk disampaikan kepada para manusia dengan redaksi, kalau kita pakai bahasa kita, dengan redaksi sesuai dengan yang diterimanya tanpa dirubah sedikit pun. Itu Al-Quran. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada para manusia sesuai lagi kata-kata redaksi salah ngomong. Jadi disampaikan kepada semua manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Jadi kan orang begitu terimanya itu sampaikan utuh. Kemudian kalau hadis adalah di sini perbedaannya. Hadis adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada semua manusia dengan bahasa sesuai kehendak bagi Rasul. Diredaksi diserahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada para manusia sesuai dengan sepenuhnya. Inilah hadis. Nah, perkenalan kita setelah dari nama tadi saya sampaikan bahwa kalau tidak kenal tentu tidak akan sayang. Maka pada saat apabila Rasul menyampaikan ayat Al-Quran kepada para sahabat, spontanitas rata-rata tanpa direncana, tanpa dikasih pemberitahuan sebelumnya, sehingga para sahabat begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul, maka spontanitas apa yang ada di dekat para sahabat itu segera ambil, kalau ada batu ya batu dan lain sebagainya untuk urat-urat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bukti nulis, Kanjeng Nabi nyampe nanya langsung sahabat menulis sesuai dengan kemampuan menulis masing-masing. Lalu kayu berbeda kayu lah, waktu yang terbanyak adalah di Tolpak Kulma, ditulis yang bongkok bahasanya, tulis di urat-urat terus diapalno, setelah apa dikelompokno, dibelek. Wis berapa hari ada lagi tulis terus modelnya kayak begitu. Setelah 22 tahun dari ulama menyampaikan supaya penak kita ini angkanya lugu kabeh. Rolikur tahun, rongsasi, rolikur dino. Jadi Al-Quran ini diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22
hari. Itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi atau Nabi menerima Al-Quran. Bayangkan, Nabi baik nompo Al-Quran 22 tahun. Sekarang kita ini kadang-kadang karena tidak pernah dengar Al-Quran sok sombong. Dasar Al-Quran diorang saksi. 1 bulan sudah ngajar gue. Lebih cerdas dari Rasulullah. Rasulullah Nabi Muhammad 22 tahun. Mengapa anak kita harus kita paksakan dapat membaca Al-Quran dengan waktu yang singkat? Jadi, kenapa? Ya karena kita tidak kenal dengan Al-Quran. Rasulullah pernah minta sesuatu, ditolak oleh Allah. Wala ta'jal bil Quran min qabli an yudda ilaika wahyu. Ojo jaluk-jaluk Ustaz diwai. Ini artinya mengenal Al-Quran itu perlu waktu sehingga benar-benar kenal dengan Allah. Nah, dari sini untuk waktu karena apa? Karena satu ternyata percepat supaya kenal ini ya. Nanti saya kasih contohnya, tidak kenal ini sekedar kita persingkat waktunya dalam belajar itu sudah, karena tidak kenal juga. Nanti ada tidak kenal yang menjadi tradisi. Pertama, Rasulullah meninggalkan dunia ini dalam kondisi Al-Quran berada di dalam otak dan hatinya para sahabat. Atau pada waktu itu sahabat terbagi menjadi 2, mayoritas hafal semua ayat Al-Quran, sebagian kecil hafal semua hadis. Maksimal hasilnya. Kemudian baru 3 tahun, kurang dari 3 tahun bahkan, ada yang meletus sebuah peperangan juga yang sudah diprediksi oleh sebuah ayat bahwa nanti sepeninggal beliau baginda Rasul Muhammad SAW akan banyak orang-orang Islam yang kembali kepada musyrikan, dan disitulah terjadi sebuah peperangan antara kaum mukminin dengan para murtadin. Nah, dalam perang itu, insyaallah namanya perang Yamamah. Pada saat perang Yamamah itu, sahabat yang hafal Al-Quran menjadi korban gugur dalam perang itu ada 70 orang. Sahabat yang paling kritis pada waktu itu adalah Umar bin Khattab. Begitu sahabat hafal Al-Quran banyak yang meninggal, langsung Umar bin Khattab usul kepada Khalifah Abu Bakar supaya Al-Quran segera dibukukan, karena kalau tidak segera dibukukan Al-Quran nanti akan tinggal sejarah. Oleh sahabat meninggal Qurannya dibawa. Usulan pertama ditolak tegas oleh Umar bin Khattab dengan alasan Nabi tidak pernah memerintahkan Quran supaya dibukukan. Umar bin Khattab tetap dalam pendiriannya, kalau tidak segera dibukukan Quran akan habis. Usul lagi dengan wallahi karena Umar bin Khattab begitu gigihnya dan bersumpah wallahi, maka dengan hati yang tetap tegar
Kalau sekarang bid'ah karena Nabi tidak perintah menurut saya ini. Rasulullah tidak perintah bid'ah. Kalau bid'ah itu benar. Ini boleh sokong. Kabarin juga. Akhirnya Umar bin Khattab setelah diiyakan walaupun dengan ekspresi enggak 100%, tapi sudah ada kata ya, Umar bin Khattab ngumpulin beberapa sahabat yang biasa menulis, maka dikumpulkan semua yang punya arsip menggombak semua ayo kelompok ke buku terus dipilih satu persatu sesuai dengan apa yang dihafal oleh beliau. Maka singkat cerita tersusunlah Kitabul Quran pertama kali disusun itu 5 eksemplar. Nah, lucunya lagi kondisi pada waktu itu ternyata setelah Al-Quran ini ditulis menjadi 30 juz dan 114 surat, ternyata huruf Arab itu pada waktu itu masih 15, bukan 28. Jadi Al-Quran ditulis, Al-Quran pertama kali itu kemarin Pak Said Abdul Sirot beliau bilang beliau punya fotokopi Quran cetakan pertama. Saya belum sempat sowan, kalau sempat sowan nanti kalau boleh akan fotokopi juga. Jadi Al-Quran 30 juz 114 surat, hurufnya masih 15. Padahal kajian Nabi sudah nek hurufnya Arab sih 15. Makanya lewat mimbar ini kalau kita mendengar bid'ah itu ya dalam mereka begitu. Tapi kenyataan Al-Quran sekarang viral juga nih di Batuk di YouTube Batuk bahwa Al-Quran sudah mengalami beberapa kali perubahan. Diiyakan saja. Apanya? Kalau bacaannya, ayatnya tetap tidak ada perubahan, tapi tulisannya diubah beberapa kali, dimulai dari 15 huruf menjadi 28 huruf. Bahkan tambah lagi. Abdul Aswad Abu Ali dalam forum musyawarah para sahabat mengusulkan supaya dibedakan antara huruf-huruf yang mestinya tulisannya beda tapi ternyata masih sama. Maka beliau punya ide bahwa bahasanya anak-anak gambar wajah cangkeh ini satu di bawah kita, gambar wajah cangkehnya di atas 2 tak, gambar wajah cangkehnya di atas 3 tak, gambar wajah cangkeh di atas 1 nol, kalau di bawah 2 ya. Jadi satu macam cepungan ini menjadi ba, ta, ta, ya, nun menjadi 5 huruf. Terus ada lagi kita jim, terus di atas ada titik kho tanpa titik h menjadi 3. Akhirnya tulisan Al-Quran yang kedua, bahasa sekarang cetakan kedua
hurufnya sudah lengkap 28 huruf. Itu orang-orang Arab sudah semua lega karena semua dapat membaca dengan baik. Tapi suatu saat Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Innallaha malaikatahu dan sebagainya macam-macam. A I U beda itu artinya iso beda. Maka musyawarah lagi yo apa carane supaya wong di luar negara Arab bisa membaca dengan baik. Akhirnya seorang sahabat budayawan dan seniman dan budayawan namanya Khalil Ahmad Al-Farahidi. Khalil Ahmad Al-Farahidi itu tabi'in juga. Karena seniman itu banyak kreasi, banyak ide, maka Khalil Al-Farahidi mengusulkan kalau bacaan A itu dicoret di atas A, coret di bawah I, dibentuk terus hanya kepalanya saja tanda huruf mati, double coret dua tanwin, tanwin, kasroh tanwin, dengan tanwin, lengkaplah sudah cetakan kedua dengan kreasi seni dari Khalil Al-Farahidi sudah mudah dibaca. Hampir semua yang kenal dengan huruf Arab dapat membaca. Tapi ternyata ada lagi sahabat dengar ahli kreasi seni tadi Khalil kok sahabat sekedar waktunya ya tapi ini orang Allah baca Quran ambekan ternyata ayat Quran yang ditinggal ambekan artinya ya beda. Ditinggal ambekan, makanya tadi kalau anak-anak kita SD sudah lancar membaca Al-Quran orang ambil apa? Soal apa? Dia pasti ambekan kemana-mana. Ambekan saat diri. Padahal ambekan saat diri mending banyak atau paling tidak yang ada yang terlalu banyak juga contohnya. Karena salah ambekan bisa salah arti. Maka Khalil Al-Farahidi tidak berhenti di situ, maka disusunlah dengan teliti, dengan tetap berpedoman pada arti yang diinginkan oleh ayat itu. Maka nafas itu diatur dengan tanda-tanda bacaan yang namanya waqaf. Waqaf itu ada tingkat-tingkat juga, ada dengan tanda mim, ada to, ada jim, ada za, ada tif, dan seterusnya banyak sekali di Al-Quran itu tanda waqaf. Supaya di tempat itulah semua orang yang membaca ambil nafas. Nah, sekarang tinggal contoh. Contoh yang dipotong nanti, contoh yang salah nafas. Kalau kita langsung ke ayatnya, salah nafas itu sebetulnya banyak. Tapi perlu pemahaman. Sekarang saya contohkan bahasa Indonesia saja yang salah nafas. Bahasa Indonesia ya, kesalahan bukan. Dua laptop ditulis ya. Ini tulisannya Pak D kambing jenggot bapak akan dipotong. Terus fotokopi jadi 3. Pak D kambing jenggot bapak
bapak akan dipotong jadi ulun lari. Terus dikasih tempat bernafas. Yang paling atas komanya 2 setelah Pak D dan setelah simbol Pak D setelah bapak 2. Terus barisan kedua nafasnya di kambing hanya 1. Barisan ketiga nafasnya di jenggot. Coba kita baca. Pak D engkang, Pak D kambing jenggot bapak akan dipotong. Saya ulangi, Pak D kambing jenggot bapak akan dipotong. Apa yang akan dipotong? Kambing jenggot. Siapa yang punya? Pak D. Pak D kambing jenggot bapak akan dipotong. Apa dengan dipotong? Kambing jenggot. Siapa yang punya? Pak D. Sekarang ambilkan kambing. Pak D kambing jenggot bapak akan dipotong. Apa yang akan dipotong? Jenggot Pak D. Pak D siapa? Pak D kambing. Lain. Yang ketiga, setelah jenggot ambilkan. Pak D kambing jenggot bapak akan dipotong. Lain lagi tak? Boleh. Itu gara-gara salah ambil nafas, artinya menjadi beda. Ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Maka hati-hatilah belajar Al-Quran, berhenti atau ambekan di tempat-tempat yang sudah disiapkan untuk ambekan. Kenalan pertama. Kemudian contoh yang kedua, dipotong. Ini enak sih dipanggil orang ini. Enak sih judi dulu ya. Karena judi dulu tak pamit dalil. Siapapun kiai dimanapun sing wahyu poligami itu pasti gara-gara motong ayat atau mengambil ayat Al-Quran hanya sepotong. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Sebelumnya tidak dibaca, sesudahnya juga tidak di. Wes kok kiai beda itu ora kene dalil yang lain. Paling tiba Nabi sampai 9. Akhirnya Nabi disebutkan. Bahkan masih ekstrim. Nikmat yang diberikan oleh Allah tidak diambil itu wajib. Itu ekstrim banget. Ini mesti kongsi payo. Jadi wa'il mestinya ayatnya dimulai kalau lain ya. Wa'il fikum Allah tuksitu fil yatama. Konsiderannya. Kalau kamu takut mengasuh anak yatim tidak sesuai dengan aturan mengasuh anak yatim, maka wayo rabiolo. Konsiderannya lek iso ngupaini anak yatim. Nek sing wayo berdua ngupaini anak yatim iso. Ora. Lah Nabi garwane sama sing bolu rondo. Lalu wayo Nabi kok ora milih rondo. Milih santri iki dhewe sing paling cantik. Lho malah sama ini Siti Saudah itu memang ceritanya kita ini mesem menurut untungnya putih kulitnya hitam. Siti Saudah itu sesuai dengan namanya perempuan kulit hitam, anaknya yatim telur. Maka diperistri oleh Rasulullah gara-gara mengasuh anak yatim ketemu ibunya dia enggak dosa. Jadi
Jadi fil yatama, tapi konsiderannya adalah urusan anak. Terus bojone loro pengen anaknya loro iso. Ya, kata tapi nek bojone loro pengen anaknya ora iso. Apa? Barang papat buri wahin khiftum burina jika kamu takut. Loh, jadi dikelilingi kata takut loh. Kayak itu poligami itu dijepit oleh kata takut sebelum dan sesudahnya. Jangan dikira itu bebas. Wa yakifum ala ta'ilun, nah itu baru kita. Kalau seandainya kamu takut istri lebih dari satu, kamu takut nggak mampu, maka ya udahlah satu lagi. Ya kita ini takut. Kita ini penakut sebetulnya. Itu yang dipakai oleh beliau yang lain. Kamu itu penakut, orang dulu. Nah, di sini didulok nang boleh terjemah kata kesel. Kalau dia tidak dijelaskan asbab nuzulnya, maka tidak akan paham dengan ayat ini. Mengapa poligami dasarnya adalah khiftum ala tuksitu fil yatama, karena setelah diturunkan wa yas'aluna an yatama dan seterusnya berapa besarnya pahala merawat anak yatim, maka berebutlah para sahabat untuk mengasuh anak yatim. Akhirnya salah satu kewajiban dari pengasuh anak yatim, harta anak yatim itu dibiarkan dikembangkan. Nanti kalau sudah dewasa diserahkan. Kalau yatim itu sudah dewasa diserahkan. Ternyata banyak para sahabat yang berebut mengasuh anak yatim. Setelah anak yatim itu dewasa, dia berubah menjadi perempuan teramat cantik, cantik bodoh lupa. Lagi udah tak lepas, tak merdekakan, bodoh tak sakit. Yuk, mencari garangan-garangan. Jumlah-jumlah orang berhenti kerjaan atau rapi oleh wedok cantik suka di sana. Nah, daripada tiranya kok, maka yang saya panggil adalah PDN, manggil Pak Naib supaya diresmikan tak bayo dewe. Sehingga pokoknya anak yatim yang mau berdaya harus dewasa diwayo. Biasanya coba anak-anak dulu. Maka karena banyak sahabat yang mengasuh anak yatim yang memberdayakan diwayo sendiri, maka lahirlah turunlah ayat fangkihu ma taqallakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ayo kita ganti coba memahami ayat ini. Lek kowe mau pengen cahaya yatim ora iso, rabi wae lho. Ganti aja coba. Lek kowe ora gelem rewang-rewang, lutulan wae rasane. Itulah apa rewang-rewang. Jauh-jauh. Lek kowe mau main bocah yatim ora iso, rabi loro. Iki bathuk e awake iki rabi loro iki apa pengen cahaya iki. Lek kowe ora gelem rewang-rewang, tulan wae ora sambile. Piye pengen tulan ora sambile kok malah ora. Lho lho. Kan bathuk e awake iki malah oh iya anak itu bantu-bantu orang, wah si tadi bantu, lek cetok, lagi lek orang belum rewang-rewang, tulan main, akhirnya tulan tenang kita cetok. Lek orang iso ngopeni anak yatim, orang dulu, darah dulu tenang, itu jenis orang cetok semacam biaya nol. Viral, dan sudah aku, itulah contoh ayat yang dipotong dan akan banyak sekali ayat yang disampaikan sepotong-sepotong. Bahkan banyak ayat, satu ayat
ayat yang belum bisa dipahami. Maka ayat Al-Quran ada ahkamat dan mutasyabihat. Nah, terus jatuh medise perunggul kurang siji. Boleh diperpanjang sih, bangga. Ayat ini dalam mengenalan ini, maka siapakah Syekh Khalil Ahmad Al-Farwidi, seorang budayawan dan seniman yang menyempurnakan Al-Quran sampai sesempurna itu? Ternyata beliau adalah syu'ara ahli syair yang sangat terkenal pada waktu itu, dan syair itu sampai sekarang ilmu itu menjadi pelajaran di pondok-pondok besar, termasuk di Kelutan pun menjadi pelajaran yang tersulit ilmu Syekh ini. Pasti di kelas yang teratas, di Kelutan kelas itu pelajaran ilmu Syekh. Tapi gurunya, ustadznya yang mengajarkan ilmu itu tidak bisa mengimplementasikan kepada kenyataan. Jadi itu saja kata dia ala tanah ber'in ma'illa bisitatin sa'ubi ka'am majmu ihabi bayani amune solisasine ulun mafa'ilun ulun mafa'ilun ulun mafa'ilun ulun mafa'ilun lebah kerjas rawin wa'aihima 4 ya, mustafilun itu yang banyak. Ilmu-ilmu yang sulit pun disampaikan dengan bahar rojas 4. Ilmu nahwu sulit apapun pengantarnya adalah syair bahar rojas. Tapi guru ini lho, ustaz itu iso ngedur di kono. Jadi bahar rojas iki lek ngedur di latar kono malih piye ndak iso. Sampai sekarang bahar rojas itu yang paling laris di luaran negara pemangku itu laris bahar rojas kalau dibawa ke kita ya. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyil mustafa habibina bi'yati rabbi ta'aturi oleh ujul sitresno wa sajati pungkasane sirah digawe ora untuk sakitine kanthi-rodone kok piye kabeh mau wis kabaca ibarat ora bakal disetor ning kebon kuwi tanpa upama ngerti ngono lamaran sing tak tahu ora bahasa iki digawe nang satu ora tahu paling bagus kalau sing kebal. Sampai 5 ya bisa. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni amalan sholihah dan seterusnya. Itu yang coba 5 ya bisa. Jiro lupatno coba melebar mawis mansulepat mangga udah pakuliman digantungno jiro mengapa wajahmu kini muram selalu betapa tidak
Jadi 55 dua suruh ulang 54 dan sebagainya itu yang punya adalah Syekhul Al-Farabidi. Maka kesimpulannya setelah Al-Quran ini ditulis namanya mushaf. Mushaf wong desa mushaf. Mushaf adalah lembaran yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran, itu namanya mushaf. Mushaf adalah perpaduan antara agama dan budaya. Jadi mushaf kita itu menurut Sufi ini adalah hasil kreasi perpaduan antara agama dan budaya. Mana? Aneh Gusti Dam itu mana? Sopo sing ngani wis Lagi asmara. Asmara itu asmara. Dan enek asmara melu ngaji. Semua youtuber wae main ngaji karo ngaji. Al-Qur'an ini adalah kreasi dari ulama ahli syair, ahli nyanyi. Jadi perpaduan antara mushaf ini perpaduan antara agama dan budaya. Dari sini pengenalan kita terhadap fisik, ya Al-Quran secara fisik. Dan nanti kalau ada waktu yang panjang kita teruskan mengenal Al-Quran secara batin, ya, secara batin dari hati ke hati siapa Al-Quran dan siapa saya. Insya Allah pada episode yang akan datang. Akhirnya kurang lebih